Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansyah dari jurusan akuntansi, ingin menjelaskan tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Menurut KBBI, kalimat adalah yang pertama kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua, perkataan dan linguistik. Yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Yang ketiga, objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Contoh unsur-unsur kalimat. Kalimatnya yaitu Ayah Budi sering menulis novel di ruang kerja. Subjeknya di sini adalah Ayah Budi yang merupakan subjek yang melakukan kegiatan. Yang kedua, predikat, yaitu Ayah Budi yang melakukan pekerjaan yaitu sering menulis, sehingga jabatan kata sering menulis pada kalimat tersebut adalah predikat. Yang ketiga, objek. Dalam kalimat tersebut, kata novel merupakan objek. Yang keempat, keterangan. Jabatan kata di ruang kerja tersebut merupakan keterangan, yaitu keterangan tempat. Bagian-bagian kalimat. Yang pertama, kalimat dan klausa. Kalimat dan klausa memiliki unsur predikasi dalam arti memiliki unsur subjek dan predikat tanpa objek, keterangan, dan pelengkap. Contohnya, ibu memasak, yaitu subjek plus predikat. Yang kedua, konstituen kalimat, yaitu satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut dengan konstituen. Analisis struktur pada suatu kalimat pada dasarnya adalah menetapkan pola hubungan konstituennya secara lengkap dengan cara menggunakan diagram. Contohnya, kami membangun perkebunan kopi di samping halaman sekolah. Yang ketiga, unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib itu terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan unsur tidak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan, seperti kalimat inti dan bukan inti, serta inti dan konstituennya. Jenis-jenis kalimat menurut bentuk. Yang pertama, kalimat tunggal, yaitu kalimat yang memiliki satu klausa. Contohnya, ayah sedang tidur. Yang kedua, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Beberapa jenis kalimat majemuk yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau sederajat.
Kalimat tersebut memiliki klausa-klausa subordinatif dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Contohnya, ayah membaca koran, lalu minum kopi di teras rumah. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang memiliki tingkat antar klausa satu dengan yang lainnya tidak seimbang. Contohnya, kalau aku yang pergi, bisakah ibu di rumah sendirian? Yang ketiga, majemuk campuran, yaitu kalimat yang memiliki klausa sebanyak 3 atau lebih, tetapi klausa tersebut dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Contohnya, Dina berangkat ke sekolah dan adik tetap pergi ke pasar, meskipun panas di siang hari ini semakin terik. Jenis kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Verba aktif ditandai dengan prefiks me, memper, dan be. Contohnya, kakak membaca buku. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber, dan pada kalimat aktif, imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Yang kedua, kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat aktif yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Sebagai penggantinya, unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Yang ketiga, kalimat aktif semi-transitif, yaitu kalimat aktif yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya dapat diikuti oleh unsur pelengkap saja. Yang keempat, kalimat aktif dwi-transitif, yaitu kalimat aktif yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Selanjutnya, kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Subjek pada kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Ciri-cirinya yaitu pertama, subjeknya sebagai penerima perlakuan. Yang kedua, predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, atau terkan. Contohnya, buku ayah dipinjam oleh ibu. Berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat pasif transitif yang memiliki objek dan kalimat pasif intransitif yang tidak memiliki objek. Selain berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dibagi berdasarkan predikatnya, yaitu kalimat pasif tindakan dan kalimat pasif keadaan. Selanjutnya, syarat dan cara mengubah kalimat aktif pasif. Yang pertama, syarat mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan cara mengubah subjek menjadi objek, di mana dapat mengubah awalan pada predikat dengan awalan di. Yang kedua, syarat mengubah kalimat pasif menjadi aktif adalah dengan mengubah objek menjadi subjek. Caranya adalah dengan mengubah awalan di menjadi me pada sebuah predikat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Yang pertama, kalimat langsung, yaitu kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimanakah perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Contohnya, kakak, ajarkan aku matematika, kak. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Contohnya, ayah berkata bahwa jurusan matematika memiliki prospek kerja yang cerah. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kalimat perintah, yaitu kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk lisan, itu ditandai dengan intonasi atau nada tinggi. Contohnya, silahkan Anda meninggalkan ruangan ini. Yang kedua, kalimat tanya, yaitu kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Contohnya, apakah seorang perempuan wajib menuntut ilmu sampai S3?
Yang ketiga, kalimat berita, yaitu kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat tersebut dilakukan dengan intonasi atau nada rendah. Contohnya, Anda pasti paham bahwa keluarga Anda sedang berduka. Yang keempat, kalimat seruan, yaitu kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara senang, kagum, bahkan terkejut. Kalimat tersebut diungkapkan dengan intonasi tinggi jika dalam bentuk lisan. Sedangkan dalam bentuk tulisan bisa ditandai dengan tanda titik atau tanda seru. Contohnya, ayo kita berangkat ke sekolah.